Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang Champions League yang baru saja berjalan. Saya tidak terasa sekarang Champions League sudah mulai dan ada format baru seperti yang saya sudah sampaikan di video sebelumnya. Jadi sebelumnya ada 32 tim, kali ini ada 36 tim yang bertanding di pertandingan ini. Dan total ada 18 pertandingan, oke? 18 pertandingan, gila banyak banget. Jadi satu minggu itu ada 3 hari di mana Liga Champions berjalan. Jadi kalau dari waktu sana, ini saya menyesuaikan waktu sana ya. Jadi di waktu Eropa itu ada yang dari hari Selasa, Rabu, dan juga Kamis. Yang waktu sini dari ya sampai Jumat lah. Karena ada Jumat dini hari. Gitu. Jadi apa itu kita akan bahas satu persatu pertandingannya. Di sini saya akan bahas 18 match untuk merayakan format baru Champions League ini. Jujur aku antusias untuk Champions League ini dan ada beberapa debutan juga. Oh ya, sebelum saya mulai, di sini saya ada beberapa match yang akan saya bahas singkat, ada beberapa match yang akan saya bahas mendetail karena nggak semua match aku tonton, ada yang beberapa match aku cuma lihat highlightnya. Jadi ya, nggak semua match akan saya bahas detail, tapi saya usahakan semua match akan sempat saya bahas gitu. Walaupun nggak sedetail yang maksudnya nggak detail semuanya gitu. Ya itu aja. Jadi kali ini kita masuk ke hari pertama dulu. Ini aku menyesuaikan di waktunya yang di Eropa. Di hari pertama itu total ada 6 pertandingan. Dimulai dari Juventus lawan PSV. Oke. Nah, ini pembukaan sama barengan sama Young Boys dan Aston Villa yang nanti kita akan juga bahas. Kita akan bahas Juventus lawan PSV dulu. Ini aku juga sempat live commentary kapan hari. Ini juga untuk merayakan awal apa itu pembukaan Champions League. Juventus bermain dengan formasi 4-3-3. Gregorio sebagai kiper. Ini jujur kiper aku baru pertama kali dengar ya. Sebelumnya aku belum pernah dengar. Ini sebelumnya kan Juventus kipernya si Chesney. Tapi Chesney sudah pensiun, jadi sekarang kipernya si De Gregorio. Ya itu nama kipernya. Masih muda, masih 27 tahun. Kalulu aku ingat dulu masih main di Milan, sekarang sudah main di Juve ya, dia sudah pindah. Gatti, Bremer, Cambiaso tak pikir kan Cambiaso yang dulu, ternyata ada Cambiaso juga sekarang namanya. Andrea Cambiaso ya, bukan Antonio bukan Esteban Cambiaso dulu. Ya aku ingat ya Esteban Cambiaso. Itu. Kemudian juga ada siapa itu depan, ada Weston McKennie, Manuel Locatelli sama Koop Miners. Dan di depannya lagi di penyerang ada Nico Gonzalez, Dusan Vlahovic sebagai penyerang tengah dan Kenan Yildiz sebagai sayap kiri. Oh iya, si Yildiz ini jadi katanya komentator sana ya, yang komentator luar negeri itu katanya dia jadi yang termuda kedua yang jadi starter di Champions League di usianya yang masih baru 19 tahun. Gila, masih muda ya, ini masih 19 tahun. Kelahiran 2005, iya, masih muda banget. PSV juga bermain dengan formasi 4-3-3 ya, banyak pemain aku nggak kenal ya. Mungkin yang aku sempat tahu cuma Jeremy Schouten ini, Jerdy Schouten ini kapan hari main di Euro bersama Belanda. Kemudian di depan ada Luuk de Jong. Luuk de Jong ini mantan pemainnya si Barcelona. Iya, Barcelona sama Sevilla. Sekarang dia di usia tuanya dia kembali ke Liga Belanda. Joey Firman ini kalau saya pernah dengar juga. Firman ini, ya kalau nggak salah kapan hari dia main di Euro juga ya si Firman. Aduh, laptopku error. Iya, dia main jadi di Euro juga. Ya mungkin tidak banyak sih yang aku tahu di Feyenoord. Oke, kita bahas pertandingannya. Jujur sebenarnya agak membosankan, tapi ya syukurnya banyak gol. Jadi di awal Kenan Yildiz masih cetak gol di menit 21. Kemudian Weston McKennie cetak gol di menit 27. Jadi di babak pertama Juventus sudah unggul 2 gol. Yang aku agak bingung adalah PSV tiap kali nyerang selalu ke kanan. Padahal ya kanannya nggak bagus-bagus amat juga. Si Bakayoko. Jadi jarang banget di sisi kiri atau tengah.
Selalu dari sisi kanan. Aku sampai bingung, sampai tak hitungin loh. Sekitar 10 kali lebih. Gila. Yo kalau kayak gitu ya, kalau aku jadi pelatih lawan ya tak suruh dua back jaga kanan, dua pemain jaga kanan supaya ya kanan mati, sisi kanan mati gitu. Di babak kedua, Nicolas Gonzalez cetak gol di menit 52, sedang gol 3-0 ya praktis Juventus mulai ngefur. Yang pencetak golnya tiga-tiganya diganti. Weston McKennie, Nicolas Gonzalez sama Kenan Yildiz diganti. Bahkan kaptennya pun Federico Gatti diganti sama dia kapten utamanya Danilo. Jadi ya sudah mulai ngefur. PSV babak kedua menyerang ya, terpaksa menyerang soal ketinggalan 3-0 mau nggak mau harus cetak gol. Tapi ya benar mereka nggak menyerang, akhirnya mereka cetak gol di menit 90+3 lewat Ismail Saiban. Ya walaupun gitu anyway tetap Juventus yang menang. Tapi ya bagus lah PSV bisa cetak gol. Ini sekaligus mengakhiri itu ya, apa namanya, mengakhiri clean sheet-nya Juventus. Jadi sebelumnya pas sama Thiago Motta, Juventus di Liga itu kalau nggak salah 4 kali itu apa tidak kebobolan sama sekali. Di Champions League akhirnya kebobolan sama PSV. Ini aku juga sekaligus pertama kali ya Juventus di bawah Thiago Motta. Jujur pemainnya sedikit lebih baik dari Allegri. Sedikit ya lebih baik sih sebenarnya. Cuma ya masih agak membosankan, temponya masih pelan apa, jadi banyak mutar-mutar bola kembali ke belakang apa. Masih sering, tapi syukurnya di sini banyak gol. Jadi ya dibilang seru ya enggak seru tapi masih oke lah gitu. Oke, kedua kita bahas Young Boys lawan Aston Villa. Ini aku lihat highlight-nya aja. Jadi ya Aston Villa sudah berapa lama ya nggak lolos Champions League. Akhirnya lolos Champions League dan ya seperti biasa melakukan formasi terbaiknya 4-2-3-1 bermain. Di babak pertama sudah unggul 2 gol lewat Yuri Tielemans sama Jacob Ramsey. Misalnya selang 11 menjadi Tielemans di menit 27 dan Jacob Ramsey di menit 38. Di babak kedua mereka bisa cetak gol dengan Amado Onana di menit 86. Yang menarik di sini adalah ya Aston Villa 2 kali golnya sempat dianulir, itu harusnya 5-0 nih, tapi ada beberapa gol 2 gol dianulir. Sampai pas gol ketiga Aston Villa dia bilang this is not gonna be disallowed again. Komentator luar negeri bilang gitu, maksudnya ini tidak akan dianulir lagi, dan betul tidak dianulir lagi. Jadi syukur Aston Villa bisa cetak 3 gol lah. Dan ini meningkatkan percaya diri mereka di laga pertama. Mereka memulai dengan baik. Sudah lama ya, padahal dulu Aston Villa bagus di Champions League. Sekarang sudah jarang. Ini setelah sekian lama akhirnya main lagi di Champions League Aston Villa. Oke, oh ya tadi betul sedikit tadi Juventus PSV itu possessionnya ternyata kalah sampai PSV 57% 83%. Tapi bagusnya Juventus adalah efektivitas. Maka dapat peluang mereka bisa cetak gol, itulah bagusnya Juventus. Ya, oke, kita lanjut ke match berikutnya. Jadi dua ini jadi Aston Villa sama Juventus main barengan, kemudian ada 4 match yang main barengan, yaitu Real Madrid Stuttgart, Bayern Dinamo Zagreb, Sporting Lille, sama Milan Liverpool. Ya, yang dan yang paling seru ya Milan Liverpool, kita bahas itu dulu. Milan Liverpool, Milan bermain dengan formasi 4-2-3-1. Maignan sebagai kiper, Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez. 4 back di belakang, 2 di belakang ada Yusuf Fofana. Yusuf Fofana kalau saya denger ya. Yusuf Fofana itu main di Monaco sebelumnya. Monaco. Yusuf Fofana sama Ruben Loftus-Cheek, mantan pemain Chelsea. Di depan ada mantan pemain Chelsea juga, Christian Pulisic, Tijani Rangers, saudara kandungnya si Rangers satunya, Eliano ya kalau nggak salah, yang naturalisasi jadi pemain Indonesia. Ini kakak kandungnya, Tijani Rangers. Sama satu lagi siapa ini namanya lagi, Rafael Leao. Dan di depan ada Alvaro Morata ya. Ini strikernya sih yang lemah. Morata nggak terlalu bagus benar. Liverpool, kipernya Alisson, depan ada Kostas Tsimikas, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate sama Trent Alexander-Arnold. 4 di belakang, di 2 di gelandang bertahan ada Alex McAllister sama Ryan Gravenberch. Ya, di depannya lagi ini
Gravenberch ini mantan pemain Bayern Munchen. Depan lagi ada Cody Gakpo, Dominic Szoboszlai, sama Mohamed Salah. Dan di depannya lagi ada Diogo Jota sebagai ujung tombak. Ya, di babak pertama Milan sempat mengejutkan ya lewat gol cepatnya si Christian Pulisic, mantan pemain ini saya reconnect lagi. Di bawah awal Milan sempat cetak gol cepat lewat Christian Pulisic di menit 3. Ya sangat cepat, dan ini mengagetkan Liverpool juga, tapi overall Liverpool lebih mendominasi pertandingan dan Liverpool bisa cetak gol lewat Ibrahima Konate dan Virgil van Dijk comeback. Di babak pertama sudah comeback. Konate di menit 23, Van Dijk di menit 41. Jadi sudah 2-1 di babak pertama. Babak kedua Milan pun tidak bisa pegang bola. Dan akhirnya Dominic Szoboszlai cetak gol di menit 67 dan itu menyelesaikan pertandingan. Jadi Milan ini emang bapuk juga ya istilahnya. Tidak ada shotnya 8-23. Gila nggak? Liverpool bisa 23 shot. Padahal lawannya AC Milan loh. Juara Liga Champions 6 kali kalau nggak salah, 7 kali. Shots on targetnya 2-11. Possession 49% banding 51%. Passingnya 46 banding 460 dan akurasi passingnya 83% banding 86%. Dan dari statistik semuanya Liverpool. Jadi nggak ada alasan AC Milan bisa menang gitu. Walaupun mereka unggul dulu. Oke, kita lanjut ke mana dulu ya. Ya ini aja, Real Madrid lawan Stuttgart. Real Madrid juara bertahan musim lalu menghadapi Stuttgart di laga pertamanya. Real Madrid bermain dengan formasi 4-3-3, Thibaut Courtois sebagai kiper, Lucas Vazquez, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Ferland Mendy. Di tengah ada Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham. Di depan ada Rodrigo, Kylian Mbappe, pemain baru, dan Vinicius Junior. 4-3-3 formasinya. Sedangkan Stuttgart bermain dengan formasi 4-2-3-1. Yang aku tahu satu cuma Nubel. Nubel ini di loan dari itu ya, Bayern Munchen ya. Jadi dia mungkin dipersiapkan untuk penggantinya Neuer. Soalnya usia masih muda, tahun ini masih 28. Ya depan di back gak ada yang aku tahu, tengah gak ada juga yang tahu ya. Yang aku tahu cuma Nubel doang di Stuttgart. Dengan formasi 4-2-3-1. Secara mengejutkan, tapi Stuttgart ini ngelawan loh ternyata. Atau aku tanya, mungkin itunya juga bapuk. Siapa Real Madrid deh. Di 15 menit pertama aku ngitung sudah 3-4 shots on target tuh. Bahkan Courtois itu sampai harus satu bangun menyelamatkan gawang. Dan Real Madrid di babak pertama gak mencetak gol sama sekali ya, 0-0. Jadi kayak seimbang gitu loh. Padahal lawannya Real Madrid cuma Stuttgart. Tapi Stuttgart ngelawan terus. Dan Real Madrid tidak mampu memaksimalkan peluang di babak pertama. Chemistry-nya masih belum dapat antar pemain. Di babak kedua baru mulai bisa cetak gol lewat Kylian Mbappe di menit 46. Akhirnya Mbappe cetak gol pertama ya bagi Real Madrid di Liga Champions. Kemudian Stuttgart bisa mengelawan, bisa cetak gol lewat Dennis Undav di menit 68. Akhirnya Courtois jebol juga, 1-1. Gila, Courtois sebelumnya melakukan sekitar 5 penyelamatan tapi kebobolan juga akhirnya. Memang susah sih. Tapi habis itu Modric masuk, itu mengubah permainan Real Madrid jadi lebih dominasi. Sebelumnya Modric jadi cadangan. Dan akhirnya mereka cetak gol lewat Antonio Rudiger di menit 83 dan Endrick di menit 90+5. Ya di Endrick ini golnya Endrick harusnya kipernya bisa nangkap itu Nubel, tapi ya dia blunder, dia cetak. Tapi sebenarnya kedua kiper bermain cukup bagus ya. Berapa kali mereka melakukan penyelamatan. Nubel melakukan 5 penyelamatan, Courtois melakukan 6 penyelamatan. Gila nggak? Kita lihat statistiknya. Shotsnya 20-17, shots on target 8-7. Stuttgart bisa 7 attempt on target, gila. Possession 45% banding 55%. Passing 432 banding 520. Dan akurasi passingnya 86% banding 87%. Ini kayak sih, makanya Stuttgart mengejutkan juga ya, bisa ngelawan. Ya ini shock terapi lah bagi Real Madrid istilahnya, kayak bahwa makanya jangan sombong. Kalian masih banyak kekurangan gitu, walaupun kan juara bertahan. Oke, kita sebelum ke itu, kita ke sini dulu ya, Sporting lawan Lille. Sporting ya
apa ya, di babak awal mencetak gol lewat Gyökeres di menit 38. Lost Lille ini istilahnya mereka hampir tidak pegang bola sama sekali, tidak bisa create peluang. Akhirnya Gyökeres cetak gol 1-0, dan parahnya lagi 2 menit setelah gol tersebut Lille harus bermain dengan 10 pemain karena Angel Gomez kena kartu merah pelanggaran. Nanti ya sudah ketinggalan 1-0 harus bermain dengan 10 pemain, ya praktis ya jadi bilang selesai, karena di babak kedua Sporting cetak gol lagi lewat Zeno Tebas di menit 85. Ya kita aja formasi Lille 4-1, Sporting 3-4-2-1. Yang menarik di sini cuma ada Trincao ini pemain Barcelona. Trincao sama siapa lagi ya yang ku tahu. Hujulman nih kok rasanya pernah dengar. Morten Hujulman. Oh, Denmark. Sebelumnya main di nggak tahu aku, beda list ternyata. Oke, jadi kita lanjut sekarang ke hari pertama. Yang paling seru adalah Bayern Munchen lawan Dinamo Zagreb. Kita lihat yang nampak dulu. Bayern bermain dengan formasi 4-2-3-1. Neuer kiper, di belakang ada Rafael Guerreiro, Dayot Upamecano, Kim Min-jae sama Alphonso Davies. Di tengah ada Joshua Kimmich sama Pavlovic siapa ini? Alexander Pavlovic. Pemain muda, 20 tahun, masih muda ya. Lebih muda dari Musiala. Di tengah, maksudnya attacking midfielder ada Michael Olise, Jamal Musiala sama Serge Gnabry, dan di depan ada Harry Kane sebagai ujung tombak. Gila ya, Olise ini dari Crystal Palace dibeli Bayern Munchen. Luar biasa. Karirnya meningkat signifikan lah istilahnya. Dan Dinamo Zagreb bermain dengan formasi 5-3-2. Yang aku tahu cuma Bruno Petkovic jadi kapten, dan ini seniornya di Kroasia, sudah 30 tahun. Senior di timnas Kroasia lah istilahnya. Dan gila ya, tahu di babak pertama itu mereka sudah cetak 3 gol lewat penaltinya Harry Kane, Rafael Guerreiro sama Michael Olise. Babak pertama loh, 3-0 sudah. Tapi itu ternyata bukan akhir dari segalanya. Ternyata karena babak kedua lebih menggila lagi. Tapi sebelumnya Neuer cedera by the way di pertengahan babak kedua itu cedera. Awal babak kedua cedera, jadi harus diganti sama Sven Ulreich di percadangannya. Nah, dia cedera di menit berapa ya? Neuer ini cedera di menit awal babak kedua wes cedera. Dan ternyata pergantian kiper itu pengaruh juga, karena Dinamo Zagreb akhirnya bisa cetak gol lewat golnya Bruno Petkovic, kaptennya di menit 49, dan Takuya Ogiwara di menit 50. Hanya setelah 1 menit loh. Dan golnya itu ya harusnya bisa ditangkap lah. Itu emang ini terlihat perbedaan kualitas kiper utama sama cadangan. Kelihatan perbedaan kualitas antara Manuel Neuer sama Sven Ulreich. Kiper pengganti masuk langsung 2 gol. Tapi kan ini kan bikin deg-degan toh. Tapi akhirnya Bayern bisa bangkit lewat golnya Harry Kane lagi, Michael Olise, Harry Kane cetak quad-trick 4 gol, gila. 4 gol. Ya 3-nya penalti sih, cuma ya oke lah. Tetap hitung gol luar biasa. Kane 4 gol. Kemudian Leroy Sané dan terakhir Leon Goretzka di menit 90+2. Bahkan pemain penggantinya pun cetak gol. Gila enggak? 9-2. Okay. Harry Kane 4 gol, Michael Olise 2 gol, sisanya 1 gol. 9-2, gila. Hampir satu lagi tuh 2 digit gol. 10-2. Memang luar biasa ya Bayern ini. Siapa yang bisa menghentikan Bayern? Oke, kita lanjut ke hari kedua. Ini sorry ya kalau tidak kepanjangan saya membahas semua match ya. Jadi di laga kedua dimulai dari Bologna Shakhtar Donetsk dan Sparta Praha versus RB Salzburg. Nah, ya Bologna
ini aku lupa debutan atau apa ya main di Liga Champions, aku lupa. Jarang lah pokoknya main di Liga Champions. Bermain dengan formasi 4-3-3, sedangkan Shakhtar Donetsk bermain dengan formasi 4-2-3-1. Lawan Sport Shakhtar Donetsk, mantan klubnya Mudryk. Dan ya akhirnya berakhir 0-0. Sebenarnya nggak banyak peluang juga sih, dan Bologna lebih dominasi, cuma ya nggak banyak peluang juga. Jadi agak membosankan laga ini. Kita lanjut ke siapa lawan siapa ini. Sekarang Sparta Praha RB Salzburg. Sparta Praha bermain dengan formasi 3-4-3, RB Salzburg bermain dengan formasi 4-3-3. Yang kota ada Bajcetic. Bajcetic ini mantan pemainnya Liverpool. Oh sampai sekarang sih, cuma dia di loan ke. Ini pemain muda ini, potensial juga. Dia ada Bobby Clark juga. Bobby Clark ini juga dipinjamkan Liverpool ternyata. Bobby Clark sama Steven Bajcetic, 2 pemain. Ya itu aja sih yang aku tahu. Sedangkan Sparta Praha nggak ada yang tahu. Tapi Sparta Praha secara mengejutkan ternyata menang 3-0. Sparta Praha itu dari Ceko by the way. Lewat golnya si Kainen di menit 2, Victor Olatuju di menit 42, dan Kasim Rashid di menit 58. 3-0, gila nggak? 3-0. Mantep ya. Salzburg diopo-opo istilahnya. Ini agak mengejutkan sih. Tapi ya memang kalau dari permainan memang Sparta Praha lah yang menang. Oke, kita lanjut ke 4 match yang bersamaan juga. Ada PSG Girona, Klub Brugge Dortmund, Celtic Slovan Bratislava, dan Manchester City dan lawan Inter. Kita bahas dulu Manchester City lawan Inter. Ya, Man City ini bermain dengan formasi 3-2-4-1. Ederson sebagai kiper. Di belakang ada Manuel Akanji, Ruben Dias, Joshua Gvardiol. Di tengah ada Rico Lewis, Rodri. Yang 4 di depan ada Savio, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Jack Grealish, dan depannya di ujung tombak ada Erling Haaland. Inter bermain dengan formasi 3-5-2, ada Jan Sommer di belakang, kemudian ada Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, dan Bisek Sopo ini. Di tengah ada Augusto, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Darmian. Di depannya ada Taremi sama Thuram. 3-5-2. Ini unexpectedly membosankan. Aku pikir bakal seru. Aku pikir City bakal nyerang. Ternyata kedua tim di sini bermain hati-hati dan tidak banyak peluang. Kalau dapat peluang pun shootingnya ke kiper atau meleset. Jadi ini pertandingan yang membosankan sih jujur aja. City kelihatan hati-hati karena mungkin habis ini mereka lawan Arsenal, jadi mau nyimpen tenaga dulu. Bahkan beberapa pemain kunci dicadangkan kayak Phil Foden, Ilkay Gundogan, John Stones, Kyle Walker, banyak dicadangin. Jadi gila mesti. Yes, ini nggak berkutik sih City juga. Shotnya 22-13 pada shotnya banyak, shot on target 5-4, posisi 60% banding 40%, passing 651-437, dan passing akurasi 91% banding 86%. Kalau dari statistik kelihatan seru ya statistik, tapi sebenarnya ini membosankan sih karena banyak main ke belakang juga, nggak banyak peluang, jadi kurang seru sih ini pertandingan kalau dilihat langsung. Kemudian ada PSG lawan Celtic lawan ini aja. Celtic lawan Slovan Bratislava. Aku aja baru dengar ada nama Slovan Bratislava ini. Ternyata ini klub dari Slovakia. Namanya unik ya, Slovan Bratislava. Celtic bermain dengan formasi 4-3-3. Yang aku kaget di sini ada Kasper Schmeichel. Ternyata sekarang dia main di Celtic yo. Ini kiper mantan kiper Leicester ini. Karena ada 2 pemain Jepang, 3 pemain Jepang di sini, dan trio Jepang, yaitu ada Reo Hatate, Kyogo Furuhashi, sama Daisen Maeda. Jadi 3 pemain 3 pemain Jepang lah di sini, trio pemain Jepang. Slovan Bratislava dengan formasi 4-2-3-1. Kamu nggak kenal satu pun. Bentar, satu yang pemain yang minat kenal.
Vladimir Weiss. Ini mantan pemain City ini. Kenal aku, tahu aku. Kata dia masih main tapi sudah pensiun. Vladimir Weiss. Dia main di Man City, pernah Pescara, Olympiakos. Oh. Ya cuma ini doang paling aku tahu, sisanya aku nggak tahu. Dan Celtic tetap bisa menghancurkan Slovan Bratislava 5-1 yang gak mengejutkan juga sih. Di klub yang aku aja baru dengar namanya. Lewat golnya si Liam Skills, Djoko Fruhasi, Arno Angels, Dyson Maeda, dan Adam Ida. Slovan Bratislava coba bisa jadi 1 gol lewat Kevin Wimmer di menit 60. Ya gak mengejutkan sih. Ya Celtic emang kalau dibanding Slovan ya bagusan Celtic. Kita ke klub Brugge lawan Dortmund. Klub Brugge ternyata ya kaget juga ini. Simon Mignolet masih main ternyata. Sudah 36 tahun, terus tua ini kiper. 4-1-4-1. Ini pasti bertahan formasinya. Dortmund bukan dengan formasi 4-2-3-1. Kobel, Bensebaini, Schlotterbeck, Niklas Sule, Gerson. Sekarang Grob, yang aku kaget Grob sekarang main di itu ya, Dortmund. Dulu dia main di Brighton. Emre Can, Adeyemi, Julian Brand, Marcel Sabitzer, dan Daniel Malen. Sabitzer ini mantan pemainnya Munchen. Ya unexpectedly Dortmund tidak bisa cetak gol di babak pertama. Di babak kedua mereka baru bisa cetak gol lewat Jaime Bionekiten sama Serhou Guirassy. Ya itu namanya. Lewat titik putih. Ya nggak kaget sih lawannya klub Brugge. Oke, kita lanjut ke PSG lawan Girona. Ya Girona ini itu ya mengejutkan, tim promosi tapi berhasil sampai ke 3 besar 4 besar di Liga. Jadi luar biasa Girona ini. Akan lawan raksasa Prancis PSG yang baru ditinggal Mbappe. Ini sekaligus pertama kali aku lihat PSG tanpa Mbappe. PSG bermain formasi 4-3-3, sedangkan Girona bermain formasi 4-2-3-1. Kita baca PSG aja. Donnarumma by the way cedera, jadi diganti sama Savonov. Yang uniknya adalah Matvei Sifonov sama Gianluigi Donnarumma itu tanggal lahirnya sama persis, yaitu 25 Februari 1999. Unik ya, jadi penggantinya pun sama persis, cuma beda negara aja. Di belakang ada Achraf Hakimi, Marquinhos, Pacho, sama Nuno Mendes. William Pacho. Di tengah ada Warren Zaïre Emery, ini pemain muda. Vitinha sama Fabian Ruiz. Di depan ada Ousmane Dembele, Marco Asensio, sama Bradley Barcola. Ya, ini pemain dari mana ini Barcola ini? Oh, Lyon. 4-3-3. Babak pertama tidak ada gol ya. Ya akan membosankan babak pertama. Tapi kedua tim kipernya melakukan banyak save. Jadi baik Gazzaniga, baik Salfonov banyak save-nya. Jadi yang serunya adalah pertarungan antar kiper. Babak kedua pun juga sama, berapa kali dapat peluang tapi gagal ditepis sama kiper Savonov yang jadi penggantinya Donnarumma, bermain bagus. Gazzaniga juga melakukan beberapa penyelamatan sampai di penghujung laga Gazzaniga melakukan blunder fatal. Jadi kalau nggak salah dari sisi kiri itu Nuno Mendes ngoper, tapi dia bisa tangkap mudah harusnya bisa tangkap mudah sama Paulo Gazzaniga, tapi dia ternyata blunder dan cetak gol. Ya, biasa masih cetak gol. Sampai dia disemangati karena kasihan ya dia terpuruk. Padahal dia sebenarnya main bagus di laga ini, tapi sayang blunder di akhir membuyarkan segalanya. Dan PSG ini super ugly win buat PSG. PSG sebenarnya nggak layak menang, tapi ya gol keberuntungannya bikin mereka menang. Ya kasihan sih. Tapi ya dari 26 shots 5 on target cuma 1 gol. 1 golnya itu pun katu. Jadi ya penyerangnya PSG ini perlu dipertanyakan kualitasnya. Ya PSG jauh lebih mendominasi, cuma ya kurang bagus PSG.
Oke, kita sekarang ke hari terakhir, yaitu ke D3. Ini mungkin video lebih dari 30 menit ya. Bukan mungkin sih, memang sih pasti. Jadi ada 2 pertandingan dulu, yaitu Crvena Zvezda lawan Benfica dan Feyenoord lawan Leverkusen. Kita bahas dulu Benfica. Benfica di babak awal cetak 2 gol lewat Muhammad Karim Aktürkoğlu, susah banget namanya, sama Orkun Kokcu di menit 29. Itu yang kagum adalah gol keduanya itu free kicknya Orkun Kokcu itu gila. Betul-betul sampai kiper cuma melongo loh. Jadi nggak bisa apa-apa. 2-0 babak pertama, babak kedua ya pendukungnya Benfica pasti sempat deg-degan karena Milson Basitero di menit 86 yang nggak disangka-sangka. Tapi syukurnya Benfica masih bisa mempertahankan keunggulan ini sampai akhir. Jadi skor akhirnya 2-1. Yang aku kaget di laga ini cuma di Benfica ini ada dua pemain veteran Argentina, yaitu Nicolas Otamendi sama Angel Di Maria, ternyata masih main. Kaptennya si Nicolas Otamendi. Ternyata Angel Di Maria sekarang main di Benfica, aku ya baru tahu. Mungkin dia baru join ya. Oh, dari musim lalu, dari 2023. Dia dari Juventus berarti pindah ke Benfica itu. Kemudian apa lagi ya? Oh, Feyenoord, PSV ya, lawan Feyenoord ya, betul, Feyenoord lawan Leverkusen. Feyenoord pemain dengan formasi 4-3-3. Yang aku kaget di sini cuma bocah 23 tahun jadi kapten loh. Namanya Quinten Timber. Ini kalau nggak salah saudara kembarnya si Jurrien Timber. Oh ya, si kembarannya jadi kapten, gila. Usianya masih muda loh, bisa jadi kapten. Leverkusen pemain dengan formasi 3-4-2-1. Strategi jadi kapten, ke strategi kipernya di belakang ada Hincape, Jonathan Tah sama Ethan Tapsoba. Di gelandang ada Grimaldo, Andrić Xhaka, Granit Xhaka sama Jeremy Frimpong. Di depan ada Florian Wirtz, Terrier sama depan lagi ada Boniface. Ya ini rata-rata squadnya ya kebanyakan sama kayak atau semuanya ya hampir sama kayak musim lalu, di mana mereka unbeaten 1 musim di semua kompetisi. Gila nggak? Semua kompetisi mereka tidak terkalahkan, bahkan sampai juara Europa League gitu. Oke, Leverkusen di babak awal berhasil cetak gol lewat Florian Wirtz di menit 5, dan kemudian Grimaldo cetak gol di menit 30 dan Florian Wirtz lagi di menit 36. Kemudian ya lebih parahnya lagi, kipernya Feyenoord melakukan gol bunuh diri di menit 44. Jadi di babak pertama Feyenoord sudah kebobolan 4-0. Ya beginilah kalau bocah 23 tahun jadi kapten ya gini. Hancur lebur. Apalagi lawannya Leverkusen. Leverkusen ini emang gila ya. Di 4 golnya itu semua tim play loh. Ngeri. Jadi apa itu umpan-umpannya akurat semua. Jadi aku lihat permainannya indah sih. Bagus permainannya. Inilah yang membuat mereka musim lalu tidak terkalahkan 1 musim. Di babak kedua nggak ada gol. Ya Leverkusen mulai menurunkan tempo, Feyenoord mulai menyerang tapi tetap nggak bisa cetak gol. Akhirnya skor tetap bertahan 4-0. Sayangnya ya hampir aja 5-0. Tapi nggak masalah. Hebat Leverkusen. Kita lihat statistiknya. Seharusnya 12-11, sesuatu terakhir 3-5. Jadi efektivitas ya kita di sini. Kipernya Radegi melakukan 3 save. Kipernya Leverkusen. Possession 51% dan 49%. 51% loh Feyenoord, tapi tetap gagal cetak gol. Passing 519 banding 517, akurasi passingnya 88% banding sama. Total 88%. Feyenoord cukup bagus ya, cuma serangannya kurang. Gitu aja. Ya kalah kualitas pemain juga soalnya. Oke, kita ke 4 match terakhir, yaitu Brest SK Sturm Graz, Atalanta versus Arsenal, Atletico lawan RB Leipzig, dan Monaco lawan Barcelona. Kita bahas mana dulu ya.
Oke, Atalanta lawan Arsenal dulu aja. Ini di atas kertas kelihatannya bakal ada pertandingan yang seru karena Atalanta itu juga nggak main bertahan menyerang. Jadi dua tim ini Atalanta sama Arsenal itu main menyerang semua. Kita Atalanta, Carnesci, Jimisti, Hien, Kolasinac. Sead Kolasinac ini dulu main di Arsenal. Sapa Costa, Derun, Ederson, Ruggeri. Banyak namanya Ederson ya. De Ketelaere, ini mantan pemain AC Milan. Lukman sama Retegui. 3-4-2-1. AC Milan lagi. Arsenal dengan formasi 4-3-3. David Raya, Jurien Timber, Gabriel, Saliba, Ben White, Declan Rice, Thomas Partey, Kai Havertz, Martinelli, Gabriel Jesus sama Bukayo Saka. 4-3-3. Di atas kertas kelihatannya seru, ternyata nggak seru. Tetap membosankan. Babak pertama 0-0, babak kedua juga nggak ada yang cetak gol. Tapi yang menarik adalah yang momen yang menarik ya, Atalanta sempat dapat penalti, tapi penaltinya di save sama si David Raya, dan bukan cuma satu save. Setelah itu Atalanta serang lagi, David Raya save lagi, gila, 2 kali save. Jadi Arsenal isinya lolos dari lubang jarum lah, hampir aja. Jadi si Matteo Retegui gagal penalti yang Atalanta, gila, David Raya 2 save, itu man of the match di sini David Raya sih. Ini juga menunjukkan babuknya lini serang Arsenal juga. Ya sebenarnya Arsenal butuh striker sih, cuma ya nggak tahu kenapa Arteta nggak beli striker juga. Jadi ya 0-0 is not a good result for Arsenal. Jadi maksudnya ini rasanya habis, bentar saya ganti mic dulu. Oh enggak, ini bisa tanya lain lagi, syukurnya. Jadi ini bukan hasil yang bagus buat Arsenal ya. Untuk Atalanta mereka dapat 1 poin yang berharga. Atalanta ya emang kualitas pemainnya Atalanta gini sih, tapi sebenarnya Gasperini ini pelatih bagus. Sedikit dari pelatih Italia yang bagus yang bisa menerapkan modern football. Cek benar mati, tak ganti mic benar. Nah ini mic-nya sudah saya ganti. Ya Atalanta ya mainnya sebenarnya bagus, cuma kualitas pemainnya yang nggak bagus sayangnya. Jadi ya Gasperini terbatas di kualitas pemain gitu. Tapi mereka bagus bisa nimbang Arsenal. Itu aja sih. Kemudian siapa lagi ya ini? Ini aja dulu. Brest versus Sturm Graz. Brest ini laga debutnya mereka di Liga Champions ya. Gila, pasti mereka antusias sih. Permainan formasi 4-3-3 Brest. Sturm Graz permainan formasi 4 Diamond ya, ini 4-4-2 Diamond atau 4-1-2-1-2. Formasi yang unik. Yang aku kaget di Brest ada Marco Bisot, ini mantan kipernya PSV. Ya. Ajax juga sih. Ajax, PSV. AZ Alkmaar. Sekarang main di Prancis dia. Sebelumnya dia cuma main kebanyakan di Belanda sih. Terus sempat main di game juga. Di babak pertama Brest cetak gol dulu lewat Hugo Magneti di menit 23. Tapi kemudian di penghujung babak pertama Edmilson Fernandes cetak gol di menit 45+1. Gol bunuh diri. Tadi waktu itu pemain Sturm Graz kayak mengumpan, tapi bolanya kena Edmilson ini. Di babak kedua Brest cetak gol lagi lewat Abdallah Sima di menit 56. Dan di penghujung laga pemain Sturm Graz kena kartu merah, Dimitri Lavakle ya namanya. Kena kartu merah, ya harus diusir ya, selesai sudah. Kalau pemain dengan 10 pemain yang nggak bisa apa-apa Sturm Graz. Dan lumayan laga debutnya mereka di Liga Champions bertahan kemenangan. Ini pasti berkesan bagi pemain dan supporternya Brest. Oke, kemudian kita ke laga selanjutnya. 3-2 ya nggak terasa. Atletico Madrid lawan RB Leipzig. Ini juga cukup seru. Atletico bermain formasi 3-4-2-1. Oblak, Lenormand, Gimenez, Mandava, Marcos Llorente, De Paul, Koke, Riquelme, Angel Correa, Griezmann sama Julian Alvarez yang dibeli dari Manchester City. Leipzig bermain formasi 4-4-2. Gulaschi kiper,
Rom, Lukeba, Orban, kapten, Hendricks, Xavi Simons kata sekarang main di Leipzig ya. Sebelumnya dia main di PSG. Vermaelen, Haidara, Nusa, Benjamin Sesko. Nah ini sempat diincar MU tapi gagal dapat. Dan Luis Openda ini sebelumnya main di Hollands. Kok saya pernah dengar ya. Benjamin Sesko itu sebelumnya kan saya main di Salzburg ya. Oh ya, dia main di Salzburg kemudian direkrut Leipzig, jadi milik yang sama istilahnya. Unik juga. Di babak pertama Leipzig secara mengejutkan unggul dulu ya lewat Benjamin Sesko di menit 4. Itu pasti tamparan keras pada Atletico Madrid di babak pertama. Bola rebound lagi. Padahal Oblak sudah sempat menyelamatkan loh di tembakan pertama, tapi tembakan kedua dia yang nggak bisa apa-apa. Di babak habis itu Atletico sempat dapat beberapa peluang tapi gagal diselamatkan Gulasi, tapi akhirnya Antoine Griezmann bercetak gol di menit 28. Babak pertama berakhir 1-1. Dulu haus. Di babak kedua ya Atletico Madrid dapat beberapa peluang tapi gagal juga. Baru di menit akhir cetak gol di menit 90 lewat Jose Maria Gimenez. Tembakannya 21-7, shot target 4-3, possession 52% banding 48%, passingnya 50% banding 522, dan akurasi passingnya 86% banding 84%. Ini istilahnya Atletico lebih unggul sih, cuma ya shot targetnya nggak beda jauh. Jadi siapa itu Jan Oblak melakukan 2 save juga. Kemudian terakhir Monaco lawan Barcelona. Monaco bermain dengan formasi 4-2-3-1. Konsingo, Terrer, Salisu, Van der Sen, Zakaria, Kamara, Akiruce, Takumi Minamino, ini mantan pemain Liverpool dari Jepang ini. Benzeki sama Bril Embolo, ini pemain Swiss. Yang cuma tahu 2 pemain ini dari Monaco. Barcelona bermain formasi yang sama. Ter Stegen jadi kapten sekaligus kiper utama. Balde, Martinez, Kubarsi, Kunde. Di tengah ada Eric Garcia, Casado, Rafinha, Pedri, Lamine Yamal sama Lewandowski. Apesnya adalah Barcelona di babak pertama sudah harus bermain dengan 10 pemain karena Eric Garcia di kartu merah di menit 10. Dan itu berdampak pada permainan Barcelona. Monaco masih berhasil cetak gol lewat Magnus Aglioce, ya itu namanya susah juga. Tapi tidak lama berselang Lamine Yamal berhasil cetak gol lewat sebuah counter, lewat cut in, dia tendang dari ke sisi kanan dan gol. 1-1 di babak pertama. Tapi ya karena 10 pemain jadi ya nggak bisa apa-apa juga, Barcelona nggak bisa berbuat banyak. Dan George Ileni Kenat berhasil cetak gol di menit 71. Ya habis itu ya selesai Barcelona. Ya bukan dengan 10 pemain ya memang susah sih lawan 11. Shotsnya aja kita lihat ya 18-4. Barcelona cuma 4 shots loh. Shots on target 8-1. Posisinya 66% banding 44%. Passingnya pas kedua banding 41 dan akurasi passingnya 84% banding 80%. Yang sabar ya Tejul, maksud defense Barcelona. Ya tidak awal di laga pertama. Di klasemen kita sekarang lihat klasemennya bentar ya. Jadi klasemen. Jadi di ranking pertama Bayern di goal difference 7 3 poin, kedua Celtic goal difference 4, selisih golnya maksudnya 3, Leverkusen selisih golnya 4 3 poin, Aston Villa selisih golnya 3 poin, Dortmund sama Aston Villa sama, Sparta Praha, oh ya Aston Villa, Dortmund, Sparta Praha sama ya, 3 gol 0 kebobolan, 3 poin, harusnya peringkat 4 ada 3. Liverpool selisih golnya 2 poin, Juventus selisih golnya, Liverpool sampai
Real Madrid sama juga. Jadi peringkat 7-nya harusnya ada 3 juga. 3 poin. Sampai Sporting bahkan. Enggak, Sporting golnya lebih dikit yang masukannya. Ya jadi sementara itu yang paling terakhir ada Dinamo Zagreb yang kebobolan 9 gol lawan Bayern. Ya ini masih baru satu laga, anything can happen. Itu saja sih dari saya. Terima kasih sudah menonton stream saya selama 45 menit ini.